Dan di sana juga banyak bendera-bendera umbul-umbul. Cek Pak. Sek. Bendera ini. Bendera. Kacau. Iya. Simbolnya ben Robin Hood lho. Wong maling kok dadi pahlawan. Iya kan? Pasti ada. Akhirnya Apa ini? Kenapa? yang pertama, selamat Bu. Selamat apa? Selamat akhirnya Bu Mega menjadi pemimpin PDIP lagi untuk 5 tahun. Dikukuhkan ulang. Dikukuhkan. Ditambah bonus amnesti. Pak Hasto. Tapi jago kita siapa? Tom Lembong. Akhirnya kegelisahan kita waktu di warung ya. Nah, yang kemarin edisi pertama Ini itu. gambarnya udah apik soalnya ning ini iki. Oh, kita sedang berada di kantor kerjanya Pak Suko. Loh, kok bisa? Iya, kantor kerja. Ada ciri khas apa di sini? Banyak buku. Banyak buku, oh iya. Banyak tas. Oh iya, ada tasnya Pak Suko. Banyak Nasir- amplop. Ono oleh teko Madiun. Iya, ada Kita mau ngerembuk apa ini? Ngerembuk apa? Ya, Minum dulu pasti. dulu. Kita Yang pasti syukuran loh Pak. Ya, syukuran, maksudnya ya. apa Ya. yang menjadi kegelisahan masyarakat banyak akhirnya kan Pak Presiden Prabowo menjawab dengan memberikan apa? Abolisi. berarti puncak kegelisahan kita waktu di warung itu tembus Gusti langsung jedes rahmat apa yang bisa. Tapi aku seneng ya meskipun ya dengan catatan ya abolisi amnesti itu kan beda tapi prinsipnya ya wis bebas sehingga orang yang itu delok apa ya data-data internet itu ya apa arus informasi aku tak mau nonton ahli yang menjelaskan itu ini anu ya terjadi apa persatuan yang luar biasa Ya. meskipun ada persoalan yang titik lah persoalan yang kita diurai tapi persatuan ini apa caranya ya coba bersatu cek pembikin awakmu semangat bekerja dan Iya. hasilnya ada cetak. Begitu Bram. Gitu. Iya. Kamu habis Saya- pulang dari mana Bram? Pulang dari ini pengukuhan Pengukuhan apa bercinta? habis dari Bali saya. Habis dari Bali. Dari Bali. Oh ikut juga. Kembali maksudnya, habis kembali. Bali itu ada sejarahnya. Apa Dulu itu? ketika kerajaan Majapahit itu sedang di puncak mau hancur ya, mau bergeser. Kan di Jawa itu kan banyak berdiri kerajaan-kerajaan baru. Iya. Demak, kerajaan Islam ya, di Majapahit, pesisir-pesisir. Mataram. Majapahit itu ngungsinya ke Bali loh. Nah, jangan-jangan ini sejarah terulang lagi. Loh, sejarah selalu berulang. Secara berulang. Seperti tren fashion juga kan. Seperti Indonesia. Ada ini juga. Jadi Bali itu memang menyimpan kekuatan Jawa yang besar ya di sana. Di Bali. Ya. Dan di sana juga banyak bendera-bendera umbul-umbul. Cek Pak. Sek. Bendera ini. Bendera. Kacau. Apa? Aku punya gendera, udah kan musim 17-an maksud saya. Musim 17-an merah putih harusnya. Kok Ya? harusnya? Nah, itu Ya. benderanya ada warna lain itu. Apa warna? Selain merah putih. Warna apa? Wan. Hitam, ini hitam, itu hitam. Ya, ini menarik itu Bendera dibahas itu. hitam tapi ada gambar Apa yang lain ya. dibahas itu menarik. Aku senang cah normal ya kaget juga ya. One Piece. Iya. Apa Pak, yang cerita. Saya mau tanya dulu aja. Iya. Iya. Kenapa bendera itu kok sampai menjadi isu nasional? Padahal bendera itu kan cuma bendera main-main sih sebenarnya Pak. Sampai Sebenarnya cuma ungkapan ekspresi diri Ungkapan yang ekspresi. suka ini juga kan. Suka manga. suka anime, Suka anime. One Piece. Nek ngerti nang burimu ya apa iki? Kuwi ana buku tapi aja bongkar-bongkar. Itu ana buku jenenge The Power of Identity. eh, Jadi apa ya? Identitas itu penting. Ngapa awakmu disebut Hari ya kan ya? Ana kan? ya. Ngapa awakmu Bram? Hmm. Nek nang teori Jawa itu begitu pentingnya nama. Bahkan dalam Islam itu kan juga memberikan nama yang baik itu penting. Neng Jawa itu sing tak waca ku asma minangka jangka. Apa tau? Kamu orang Jember tahu? Kodhe asline anu kok Mataram Solo kok. Satu Pak ya. Asmo
minangka Minangka Joko. Joko. Asma itu nama, Mm-mm. minangka itu sebagai jangka itu jangka. Jangka itu kan jangka itu nek Ukuran langkah. Iya langkah. Jadi jangkauan sebenarnya jangka itu bisa dijangkau. Jadi nama yang diberikan itu sebenarnya adalah sebagai penanda harapan. Oh. Jangka itu harapan, jangkauan kehidupan. Sebetulnya. Dari orang tuanya gitu kan. Nama Harapan. itu. Nah, nek dihubung nih, makanya nama itu juga identitas nih. Mm-mm. Masuk hehe kan jenenge gak nyeluk aku Har Bram misalnya kan ngono Iya. Tom itu kan nama kan yang disebut Iya, itu betul. itu nama lah tapi aku jenis teks ya teks itu orang mau kata-kata warna itu juga nah itu dibentuk dalam ya bendera kain ya tanda itu yang paling dikenal orang lain biar yang gua macam-macam sampai engko munculnya ya status itu kan juga sebetulnya itu juga ya sak rumpun lah pemikiran ono maknane ya Termasuk juga bendera itu, Pak. ya kenal nek ndelok bendera ngopo tidak dihormati barang bendera Oh iya, Pak. Saya pernah nemu kasus. Lucu. Kayak tahu. Kan ada upacara mesti ono hari ada upacara di sekolah. Terus tiba-tiba di depannya ada orang tua lah waktu pengibaran bendera apa hormat gerak dia berhenti loh. Maksud sok. Saya kan lewat itu Mas. Ini wong bek tagak tapi kayaknya mau dia bawa motor langsung parkir gitu ya langsung hormat gitu. Sampai sebegitunya untuk menghormati waktu pengibaran bendera. Nah, terus ini kalau benderanya One Piece gimana nih? Kan gitu Pak. Apakah ada takutnya begini ya? Kita melihat seperti bendera-benderaan biasa kan. Orang dulu kok melihatnya sesuatu sing dipegang bener kan itu sakral gitu ya. sakral. Tanda itu identitas. Saya kira kita pernah mendengar bagaimana rombongan Vespa, ingat nggak? Sebelum masuk klub Vespa, kan dipukuli bahkan aku nanti nangani mahasiswaku yang kemudian dia terlibat dalam Vespa itu karena ada Vespa lewat tidak dihormati. Pernah terjadi. Setahu saya ini Pak, kalau di jalanan ada Vespa sesama Vespa itu pasti saling klakson. Ya, Tin. itu sama identitas dan sebagainya. Jadi biasanya zaman saya masih muda itu kalau kita ada rahasia polisi namanya momen ya. Jadi ada tanda dua itu. Dia tanda itu artinya di sana ada baliho gitu semacam. Itu ada pesannya gitu loh. Nah, komunikasi Pak ya itu ya. Yes. Jadi awakmu ki marai aku melek gini. Jadi One Piece mungkin mungkin orang nggak tahu bahwa itu ada pesan. Nah, gambaranmu sebagai orang muda itu tak balik nih sih. Nek ada masalah seperti apa? Kok aku tak cek rada buka buku-buku sidik. Ya. Aku saya setengah lali, tapi menurut saya aku sidik ndak aku bisa menjelaskan. Nek pandanganmu dewe apa? Ya kalau saya melihat waktu kejadian itu menjadi trending kan, yang pertama itu bendera mainan, maksudnya nggak ada yang serius dari situ. Jadi saya melihatnya itu sebagai sesuatu yang fun saja, menarik saja gitu. Tapi ketika itu dibawa ke ranah-ranah yang pemerintahan politik kok jadi kok gini ya. Kalau menurut Bram gitu. yang paling muda ini. Pasti orang itu kan ini ya, ada kegelisahan ya pasti. Enggak, ketika Anda lihat itu ada keanehan nggak antara bendera sama yang setahu saya yang ngibarin pertama supir truk ya. Perasaan itu bak truk itu yang Bak truk, iya. Bak truk dulu ya. Mungkin sebelumnya ada demo tentang odol gitu kan. ya. Dimension overload itu mungkin ada demo itu banyak yang nggak terima. Maksudnya sebagai tanda perjuangan. Kan tapi ini bajak lautnya di darat, bajak laut darat ini supir kan. Kalau zaman sekarang kan itu bajak laut. Zamanku dulu itu topeng kayak badut pendeta itu loh. Vendetta, hacker, Anonymous ya. Yang termasuk generasi rada 6 apa berarti? Iya, setengah Pak. Kalau Gen Out gimana Pak? Gen Out. Ya, sama sebetulnya peristiwa-peristiwa itu tahun pastinya aku zaman radio ya awal-awal
tahun 70-an dulu. Ngirimi pacarnya ngirimi surat kayak pos Ya, pakai ya, pos surat. Indonesia. Nek warna merah jambu aku cinta padamu, nek biru lekas dibalas, nek perangkone diwalik aku marah padamu, nek gak ono perangkone ancen duit entek. Nggak Nah, dikirim dong. balik perkara itu, ini menjadi penting serius karena satu ini ada makna yang sama, meaning yang sama, meskipun nanti cara persnya berbeda-beda. Tapi saya lihat tadi kalimatnya Bram betul. Ini adalah simbol kegelisahan. bukan kegalauan. Bukan, lain kan. Galau kan urusannya dia itu gelisah. Sopir truk itu sebenarnya sebagai bentuk protes. Engko nek teori boykot, engko nang Jawa no, masyarakat Samin itu kan bagian dari bahwa dia kecewa dengan keadaan tapi tidak bisa melakukan perlawanan. Perlawanan yang paling bagus adalah dengan diam, itu adalah melawan dengan caranya dia sendiri sebagai itu penanda. Jadi Pakai tanda. dia arep bengok engko geger harus meneng dia lakukan semacam itu. Jadi anak bocah kan soal gitu nangis dewi itu kan sebenarnya pesan komunikasinya. Saya melihat bahwa dalam pesan ini saya melihatnya sebagai pesan kegelisahan, kemarahan yang tidak tertuang. Karena itu ya gak salah nek pemangku kebijakan negara ya sempat pusing juga dengan fenomena ini pasti. Apalagi kalau nanti kaitannya dengan pendidikan kebangsaan, kewajiban bangsa negara. Pasti lah yang bahaya adalah ketika para sopir-sopir yang didukung anak muda yang baca alat itu jadi pahlawan. Oh iya. Simbolnya bin Robin Hood lho. Wong maling kok jadi pahlawan. Iya kan? Pasti ada. Iya kan? Lah ini soal pahlawan tadi. Sekarang pahlawannya siapa? Biwe. Ada nggak imajinasi dewi. Ya pahlawan jelas Pak Prabowo lah Pak wong Ini pahlawan-pahlawanan ini gimana nih? sekarang. Oh sekarang karena sekarang. kasus kegelisahan yang kemarin. Iya, Ya jadi udahlah mesti Pak Prabowo datang terus memberi abolisi, Ya, memberi itu amnesti, keputusan yang saya kira luar biasa. Ini membahas abolisinya atau bahas sing gendero? Wah. Ya, ini kan satu paket sebenarnya Pak. Saya nggak melihat itu, tapi saya melihatnya begini. Apa yang dilakukan Pak Prabowo kemarin itu adalah satu bentuk sikap kenegarawanan, gitu. Sebagai seorang presiden, maksudnya daripada terus berlarut-larut atau bagaimana, beliau melakukan tindakan itu. Dan ya memang bagi sebagian pihak mungkin ada yang nggak cocok atau apa, tapi saya pikir itu yang terbaik Pak, yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Makanya saya sebut dia ya pahlawan ya. Ya tindakan yang menurut saya ada penyebabnya dan dia kalau saya nyebutnya tanya media itu adalah jalan tengah yang paling win-win solution. Ya, misalnya ya, nek ono arek tukaran dan kita tahu geger awal, ini diumbar mati kan. Masa kita akhirnya tanya dulu ini gini tanya. Saya kira dengan lihat sudah tahu ya sudah biar tutup wis kowe ngene atas otoritasnya ngai keputusan tindakan yang penting selesai pesan. Tapi yang kemudian muncul adalah bagaimana kemudian setelah ini ya setelahnya apa yang dilakukan. Misalnya kan saya kan ono istilah geng Solo misalnya. Kan gak apa-apa ada yang ngomong Solo Pak Jokowi. Ono Tom Lembong yang merasa banyak pernah didolimi, ono ijazah palsu, ono kemudian Hasto yang ono Harun Masiku. Nggak apa-apa kita ini persoalan yang di semua media tahu. Ini kan ya warga negara saya kira berhak tahu untuk hal semacam didiskusikan. Untuk apa? Kan wis kemarin selesai. Enggak, kita biar ingat untuk future-nya, untuk kedepannya. Nek kasus ngene iki apa yang ditangani. Seperti bendera juga. Bendera itu ya nek zaman kuno ya umbul-umbul geger perkara gendera ya gak bain-bain itu istilahnya. Dia sangat seru sekali saya kira. Tapi sekali lagi itu juga bagian yang kita diskusikan beberapa waktu lalu kan kenapa aku cukur itu. Itu kan saya karena marah
marah bahwa negara kok menurut saya tidak adil terhadap orang yang baik gitu misalnya. Padahal sing bajindul. Akhirnya marahnya Bapak dituruti ya akhirnya. Ya gak, ya tak cukur dewe rambutku itu kan cara saya protes bendera saya betul rambut yang saya potong. Iya, caranya. Itu caranya akademisi seperti itu. Ya enggak lah, wong sing bisa nulis di koran, bisa wawancara. Iya. Bentuk protesnya memang memiliki tandanya masing-masing, simbol-simbol. Saya sekarang pertanyaannya, oke, misalnya abolisi. Abolisi itu kan penghentian perkara. Jadi perkara ini ngitung kenapa diambil karena Pak Prabowo atau keputusan itu karena nek diteruske mesti akan ada akibat yang lebih berbahaya, makanya dilakukan itu. Tapi nek amnesti itu sudah diputuskan, tetapi semacam diampuni kalau nggak salah sih sekitar itu. Tapi memang kasus ini jarang terjadi, misalnya itu jarang terjadi, utamanya dalam kasus korupsi. Ya misalnya subversif, perang kayak semacam itu. Jadi kasus korupsi ya biasanya ya sampai tuntas ki wong jare dituduh duit hilang enek pora sampai dia tidak terbukti bebas misalnya gitu. Atau terbukti itu mestinya. Sisi itu ya berarti. Kan beberapa brevity atau ujian toko UGM dan sebagainya membahas bahwa atau Mas Ferry yang Unan Padang bagus itu hukum tata negara itu tahu bahwa ini belum selesai persoalannya karena ada itu. Tetapi ya tadi kenapa tidak ambil jalan tengah? Ya. Inilah kembali makanya keputusan itu saya kira itu sebagai bentuk persatuan. Tapi rakyat itu jadi gobloki dengan cara yang dikit-dikit lagi nanti di model begitu tuh. Korupsi di amnesti, diabolisi. Lah buyar negara. Ono tatanan iya, itu. Jadi itu politik berarti. Iya, ono tatanan itu. Nah, sekarang kalau saya melihatnya justru protes dari supir truk itu. Ini kan negara ini butuh identitas terhadap persatuan itu ya. Nah, Pak Karnovian kan kenapa bersatu karena kita lawannya jelas Belanda. Terus Korea Selatan tuh hebat karena ada yang ditakuti. Korea Utara serang maka hati-hati. Taiwan yang ngono. Kayak senjata ngadepi Cina ono musuh wedi. Jadi negara-negara maju itu karena ada rasa takut. Nah, Indonesia kan harus tidak. Pak. Kalah di ini ya. Cuman memang ya di film-film itu kalau umpamanya menang perang atau lagi sebagai penanda kemenangan adalah nancepin bendera di itu ya. Nah, di identitas kayak di landmark gitu ya, kayak di dress gitu. Dan itu tidak hanya menang, kalah pun dia juga lempar bendera putih, enggak ada. Iya. Lempar handuk misalnya. Ya sama, penanda. Lempar handuk sembunyi brem. Kamu tahu kenapa ini dinamakan brem? Nah sekarang malah aku takut saiki. Tapi bukan perkara bendera, artinya kegelisahan itu kan tidak bisa dibiarkan, kekecewaan itu. Maka bagaimana sebuah bangsa itu bisa maju bareng delokmu teko ndi dan tidak ada kecewa yang model-model protes macam itu. Protes harus diakomodasi. Prinsipnya jangan sampai pendekatannya militer yang ditangkepi kayak zaman biyen itu. Iya, soalnya kita nggak itu ya. Iya. Pernah trauma nggak Pak mengalami itu ketakutan? Karena saya mungkin kan nggak merasa itu loh Pak, jadinya itu nggak rasa. Kamu merasa? Itu mungkin karena masyarakat Indonesia tuh nggak ada rasa takut yang tadi tuh. Atau karena nggak tahu mungkin. Selalu aja. Karena nggak tahu. Jadi sebetulnya dan nggak mengalami sendiri. Ya kebetulan aku nggak ngalami. Coba saiki misalnya aku gawe tulisan ngadeg terus ngelokno pejabat negara apa namanya sapa. Cekel. Iya. Nah, tapi ini sebagai ya banyak ya pasang bendera kejora misalnya di Papua itu kan juga ditangkap. Saya beberapa ngalami peristiwa itu tahun 83 saya masih semester 2 ya di 2 atau 3 di Universitas Gajah Mada. Universitas
Gajah Mada. Gajah Mada itu gajah cilik. Asli. Ada asli. Oh, ini. Ada yang baru viral. Nah, maksudnya waktu itu ada buku yang sangat terkenal, ada itu nih, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, Jejak Langkah, ada buku 4, bukunya Pramudia Anantatur, ada semua, mau makanya baca toh, kamu baca itu untuk menderita, ngerti ya? Hari itu takkan apa tugas dari Pak Suko yang paling menderita apa? Ini apa? Jadi menurut saya itu kan mendalami teknologi masalah sosial media kan berat. Ada lebih berat. Membaca buku. Ya bayangkan kan. Saya mau tahu informasi tentang ini. Sumbernya hanya ada di buku ini. Sinalono. Berat. Padahal kan hanya untuk kebutuhan yang bukan akademis kan, saya enggak akademis ya. Untuk mau bahan apa gitu. Terus membaca berat. Apakah kamu masih membaca? Saya membaca postingan Instagram. Baca Twitter gitu. Komen-komen gitu kan. Berarti Pak Murah layak jadi dosen. Aku tanya serius. Siapa yang masang bendera merah putih di rumahmu? Kamu pernah masang nggak? Pernah ada surat edaran dari Pak RT. Iya. Baru pasang. Maksudnya yang masang kamu atau orang tuamu? Orang tua. Kamu pernah masang sendiri enggak? Bantuin megangin ininya. Itu loh. Umbul-umbul saya, umbul-umbulnya. Megangin ininya. Itu mungkin Pak. Yang membuat kami kehilangan rasa dengan bendera. Iya. Makanya kalau sekarang ada Gen Z kayak Bram itu ya, kan generasi apa strawberry dianggap rapuh dan sebagainya, pinter dan sebagainya. Aku nggak senyalah nih, karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan. Aku nak cerita bapakku tadi berebes aja nih, tapi bapakku dulu ketika saya sudah SD kelas 5 lingku, bapak itu cuma saya bangun tidur terus aku uduk-uduk keluar terus dipanggil lagi didelok gitu. Siapa? Ya diajarin ngelempit selimut. Hal kecil. Terus apa ya, merapikan. Bahkan yang tempat tidur ya, tempat tidur itu misalnya aku turu itu aku udah SMA ya. SMA itu ketika tidur itu di sebelahku ada gunting ya, gunting kertas. Bapak saya langsung ngambil. Sesuk diberitahu, kamu tidak boleh ada senjata di sekitarmu, artinya berat tajam. Loh, apa ya? Engko nek lali-lali wong gak sadar musuh apa? Atau kita nanti kapan tak ceritani bagaimana hubungannya ono keris kolomunyeng dan sebagainya. Benda-benda artinya intinya bahwa orang tua itu tidak hanya mengajarkan ilmu tapi ngilmu. Nah, ilmu bisa dicari di sekolah, tapi ngilmu itu nek jari saiki soft skill enak diucapke tapi susah menjalankan. Gosok gigi, kemudian pakai sepatu dan aku pernah jadi biyen ku ono dia kan mesti pelajar teladan SD. Bram, sepatu nali sepatu dilombakan menalikan sepatu. Lagi nanti nah, iya terus bahkan ono pelajaran aku SMP itu keterampilanku macam-macam. Jadi dalam satu itu kelas loro itu kelas 1 nang daerahku pertanian ya keterampilan kon miliar. Jadi bagian keterampilan pertanian apa tukang kayu. Untuk menitang kayu kita curiga. Tukang kayu set. Terus perbengkelan. Nambal ban loh, jadi iso awake itu. Jadi itu saya ngalami semacam itu. Sebelum ada istilah soft skill. Iya, sudah soft skill kayak. Jadi aku ramung maca buku ngene iki tapi juga ada tata cara hidup. Bagaimana kalau misalnya guru lewat kita harus minggir. Terus misalnya kalau ada orang ngangkat berat kita harus ngalah didulukan. Melaku itu nek dalan. Nah, ini basic manner gitu ya. Dan itu tidak terjadi ketika kita hanya mengejar akademikus melulu. Jadi
untuk membuat orang sebenarnya pendidikan itu jadi kita dirangkaikan ya nek Pak Tom Lembong wis dhewe ya sudah selesai politiknya tapi kita coba generasi Bram yang mungkin saya mahasiswa tuh saya tuh terampil semua Mas terampil dia apa ya nulis bagus dan keterampilan akademis menurut saya tapi keterampilan hidup itu sih menurut saya kok life skillnya ya saya mengatakan cerdas hidupnya gak cerdas belas jadi bingung gawe teh lho nak ada kan nate kos yang gawe teh dhewe iki gulone sampai cerita saya kan kuliah ke Jogja itu ibu itu apa ya aku digawani gula mek kopi itu sebetulnya kan saya bisa beli di sana tapi begitu semacam itu sakjane yo tak delikno yo isin atau gula tapi saya melihat itu sampai sekarang ya kalau saya pulang ke Madiun misalnya ibu tuh ya ono kates jane tuku ya iso ning Surabaya tak bawa ibu saya adalah anak dari ibu saya yang itu ada rasa sayang itu menurut saya value nilai yang saya kira bagi apa ya kaum muda makanya Bram nek mulih nang Jember awakmu digawani oleh-oleh ya gawanen itu loh. Aja apapun itu loh. Hari barang kuwi aja diguak ning dalan itu. Lho ana kancaku sing ngono kuwi wisin nek kancane itu loh. Saya sering kali itu loh. Padahal rumah itu keluarga itu adalah apa ya? Universitas pertama, tempat belajar yang pertama kali. Jadi makanya Ronggo Warsito boleh dong saya mengutip orang-orang pemikir Jawa wong bukune ya di Serat Centini itu juga diadopsi di Perancis di ngilmu iku kelakone kanthi laku ini bahasa Jawa tok iki malam ini jadi apa ya ngilmu itu lebih dari ilmu ya dia kelengkapan ilmu apa ya pengetahuan kehidupan itu berhasil kehidupan itu kalau dia dijalani bukan hanya di kognitif tapi pada sikap afektif dan juga konatif jadi dilakukan bukan hanya di teori saja ya dan teori seperti kita mencintai Indonesia itu tidak sekedar cukup memandang bendera Indonesia apalagi disandingkan dengan One Piece apalagi kalau kemudian hanya menurut pasal sekian atau peraturan kita harus pasang bendera ya pasangan gitu loh bahkan kalau perlu ya ini kesalahan saya juga saya punya anak kecil kan maksudnya kayaknya besok harus mulai saya ajari masang bendera biar tahu rasanya ya gitu paling ini mungkin dianggap sepele iya saya setuju kalau perlu diajak membuat ini kasih benang di kertasnya nempel jadi kertas minyak iya semacam untuk kebersamaan itu sebenarnya kelompok serawung itu sebenarnya saya diskusi dengan ini Pak Sekretaris Daerah Jawa Timur Pak siapa Adi karena ya dia cerita soal com and rel jadi communication dan relationship jadi bukan hanya ngomong tapi juga berhubungan kan kita sering kali karena anak-anak kita tidak terampil misalnya ya naik kendaraan di player knalpot jeng-jeng itu emosi panas ya Pak mengalami seperti itu kan kamu iya teman saya kebut-kebutan semacam itu ya dikutuk Pak ya sama dengan misalnya pelajaran ngantri itu kan kan misalnya ini nek awakmu dadi terus tiba-tiba jejer terus karena Anda merasa punya jabatan Anda mendalui tuku tiket misalnya lho apa hubungan bupati karo seorang dosen dalam tiket podo bayare iya dia harus dari belakang itu kita harus berani menolak itu ada film setahun lalu namanya judulnya Budi Pekerti yang di XX1 juga menurut saya itu film yang keren yang bernilai mungkin sinemanya ya biasa tapi nilainya nilai itulah yang sekarang mohon maaf ya tidak pernah menjadi bagian dari pengetahuan yang diberikan pada anak ngantri lon kalau orang Jepang piye saiki
Wah, ya saya akui sih Pak kalau budaya sana. Ngantri. Cuman ya mereka sekarang kekurangan anak muda. Tenaga Iya. Demografi Jepang tapi kan ngeri ya. orang tuanya lebih banyak Iya kan? Sekolah misalnya. Sekolah ya tadi misalnya arek gelutan sithik ya wis lah orang tua kadang-kadang nangis sana aja sampai ini ada pembulian, berlebihan. Cuma dulu kan ada anak bertengkar kan gitu ya Bang, ya bapaknya ya anak-anak ya. Iya biasa. Didamaikan. Saya kalau misalnya protes sama orang tua, sing dimarahi, "Lho kok iso kamu tukaran?" Iya kan, berarti kowe gak iso membawa dirimu gitu loh. Jadi aja terus, makanya kan anak itu jangan diprotek tapi juga jangan dikentul terlalu berlebihan gitu. Nah, balik perkara cinta negara, bendera dan sebagainya, saya kira kita harus menyikapi dengan bijak ya. Tapi harus dipahami banyak orang yang melakukan kegelisahan dengan banyak cara. Iya, itu hanya salah satu output aja ya, maksudnya kalau bendera. Cuma sekali lagi Pak, saya itu cuma bendera ya, cuma mainan. Jadi semoga pemerintah tidak menganggap itu menjadi sesuatu yang sangat serius nih, bahwasanya itu benar-benar cuma mainan. Karena jujur yang suka hal-hal seperti itu anak-anak seusia Bram kan dia, yang kartun One Piece itu. Tapi kalau itu menjadi alat politisasi, wah ya, alat politisasi kan menjadi juga tidak baik ya Pak ya. Nek aku misalnya pejabat ya, arek tak celuk. Lah apa? Kenapa Anda melakukan itu? Ya dengan suasana yang enak, nyaman, mendengarkan itu jauh lebih. Yang kurang dari sekarang adalah keakraban sosial. Nah, takut saya yang masang itu bukan anak-anak kita, tapi mereka juga dah kan orang-orang tua yang lagi iseng. Ini Hoax terbesar dari orang tua aja. Tapi saya akhirnya senang dengan begitu komiknya One Piece jadi laku banyak. Oh iya, itu jadi strategi marketing terbaik. Banyak orang yang kepo sama apa sih One Piece ini. Dulu targetnya kalangan anak muda, orang-orang tua, apa sih ini One Piece? Jadi ada ya, jangan anak-anak juga jangan terlalu lebay juga negara itu. Iya, dari yang itu kan gimana melihat itu Bang? Ya gimana ya? Ya kan iseng-iseng aja tuh itu. Iseng-iseng aja. Ya sama dengan kabur aja itu. Mungkin kalau yang menganggap serius mungkin kan kalau di filmnya One Piece kan pengen punya rasa adil ya. Jadi kayak ayolah pemerintah pro rakyat gitu loh. Kok semuanya kok rakyat kayak pemerintah tuh kayak main sendiri gitu, main-main sendiri, bikin salah sendiri, diprotes rakyat, terus dihukum sendiri, diadili sendiri, kayak gitu-gitu. Tapi makanya itu dari One Piece, dari pahlawan-pahlawanan itu loh muncullah One Piece mungkin. Yakin rakyat atau hanya netizen? Awas. Buzzer gitu maksudnya. Iya, soalnya gini. Saya baru belajar sesuatu nih. Kemarin saya belajar tentang teori spiral of silence, ya. Katanya kalau ada orang melihat sesuatu terus dia tidak bisa mengungkapkan, nggak bisa bantu, nggak bisa apa, dia akhirnya memilih untuk diam. Diam itu nanti akhirnya merembet, bro. Merembet ke sini. Jadi yang diam itu tambah banyak. Teori ini sudah ada sejak zaman Nazi, ya. Ya kan? Nah, di kita di Indonesia jangan-jangan yang diam itu sebenarnya banyak, yang rame hanya sedikit, jadi bukan yang dominan ya, sedikit tapi ramenya di medsos. Itu yang bisa menjadi daya tawar. Takut saya begitu. Jadi makanya segala macam keputusan pemerintah kenapa kok basisnya selalu mengambil dari ramenya internet kan ya enggak. Itu itu nek biyen ana kajian tentang namanya public opinion. Jadi ada silent majority. Nah, beda dengan spiral kebisuan tadi, dia informasi tapi rangkaian komunikasi silent majority. Jadi bisa jadi tapi ono bener sekali-kali hari ono bener ya. Nah betulnya. Sering baca buku. Suruh baca buku. Tak paksa deh, kamu udah baca buku ini belum Pak? Ojo ketemu aku. Bener ya, dia tak tahan gitu. Nah, saat itu kan kalau masyarakat diam. Makanya
ini harus dibiasakan ya. Komunikasi itu penting ya. Nek ana wong ngantri, terus nek kono wong gede, tapi orang nggak berbaju biru loh. Datang duluan, kita berani menolak itu. Dan semua harus melakukan itu. Nah. Jadi kita butuh keberanian warga untuk menggunakan hak-haknya. Nah, keberanian kolektif kan, Pak. Yes, kesadaran kolektif, semua harus menyadari dan harus berani mengingatkan itu. Tapi tentu saja nanti caranya juga kolektif tadi jangan terlalu keras ya, brutuk, kayak tawuran dan sebagainya, jangan itu kita bahas. Tapi menurut saya harus ada pendidikan kebangsaan dengan cara-cara yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, karnaval bolehlah. Kadang-kadang juga heran ya. Tapi ya tak renung dhewe, kok mesti perjuangan itu kok bambu runcing. Kan simbol, Pak. Kembali lagi kan. Iya. Terus cita-cita mesti kok gede jadi dokter apa tentara, polisi. Kalau jadi cita-cita jadi apa dadi rentengan to. Cita-cita itu hanya tani gitu nggak ada ya. Masih kecil cita-citanya idealis. Sudah besar realistis. Setelah lebih ini krisis gue gawean angel. Jadi ya monggo karena masa depan itu adalah milik Anda semua gitu loh. Saya kan Anda tidak harus menoleh, tapi ibarat busur. Cobalah belajar pada masa silam, seperti saya belajar pada kakek saya, Anda juga orang tua Anda gitu loh. Jangan dianggap bahwa sing lama itu mesti kuno tidak terpakai. Saya membayangkan kan teori busur ya. Jadi kalau Anda mau memanah ya, manah. Itu kan ditarik dulu ya. Makin kita tarik ke belakang, makin kencang. Jadi, dengan belajar itu dia bisa lakukan. Pengetahuan juga sosial terutama adalah empiris. Jadi bukti-bukti yang pernah teruji itu bisa dipakai. Sehingga misalnya ngadepi gendero One Piece. Saya nggak kaget, nggak usah ditangkap, diajak ngobrol, diajak omong-omongan. Ada orang-orang yang orang-orang kalau kita ingat Budi Utomo tahun 1908. Kenapa Indonesia merdeka? Jangan dikira karena ya pasti Soekarno-Hatta hebat ya, tapi kalau kita mundur lagi sebetulnya itu adalah kegelisahan para kaum intelektual. Ada namanya Dr. Wahidin Sudiro. Kisah itu. Jadi tahun 98 itu dia jadi dokter. Nambah ini udah selesai dia hidup meladeni Belanda udah hidupnya udah cukup. Tapi ketika dia umur 56 dia gelisah, dia melihat bangsanya yang menderita, sudah sakit, nggak ada hak hidup, gelisah karena ya kenapa dokter gelisah? Karena dia tahu persis tidak hanya sekedar buku, tapi dia juga baca buku dan melihat fakta. Makanya tolong nek dadi partai politik ya delok lah legone lombok, legone rokok, aja angker gara-gara suami miskin mergo nasi rokok sitok apa kopi. Aja ngono tak jang. Nah, dokter itu kemudian keliling dia minta sumbangan teman-temannya untuk bikin sekolah dan mulai organisasi untuk melawan Belanda. Nah, alhamdulillah dari 18 koncone sing dadi bupati tidak ada satupun yang nyumbang. Tidak ada satupun. Nah, akhirnya ibaratnya saya ketemulah saya dengan orang-orang muda seperti Bram. Umurnya 12 tahun, jenenge Sutomo. Oh, si akhirnya Karangmenjangan. Akhirnya itu jadi dokter Sutomo itu sejarahnya itu sejarahnya HBS waktu yang ketemu diskusi akhirnya terus macam itu. Jadi, nah itu kan bisa tidak sekedar buku, ono serawung, ono laku, ono diskusi dialektika ini. Iya. Itu yang memang sekarang sudah jarang ya. Ya gimana lagi, tempat publik juga semakin jarang sekarang, Pak. Iya. Pindah ke internet. Iya, memang kalau Habermas dulu teori public sphere itu saya pernah mengkritik ya. Bahkan di media itu terjadi di Indonesia itu kolonisasi ruang publik. Jadi ruang publik itu tidak ada Lebenswelt, ada kehidupan yang itu. Semua sudah dikuasai birokrasi negara, ruang-ruang kebebasan itu nggak ada.
Masa silam kan yang Cicero sing kita pernah bahas Respublika itu kan ada tempat apa ya berpuisi orang Tempat publik Udoroso. Nah, iya. Sekarang nggak ada lagi tempatnya, tapi nah sebetulnya bendera itu adalah bagian dari orang Udoroso. Nah, jangan-jangan itu Bang. Karena sudah tidak ada tempat berekspresi. Yes. Cukup dengan bendera pun jadi. Akhirnya kan efeknya juga luar biasa kan. Kalau kita bisa melakukan, makanya nek wong ngantri kok nronjol, kalau kita melakukan pasti orang tuh malu atau apa. Ngeri ya, ngomong bendera ternyata sampai seperti ini. Ngeri. Iki mau bahas bendera, Tom Lembong apa bukunya Pak Suko ruwet ya. Tapi ya pada akhirnya kita semua merasa bahwasanya masih banyak hal yang harus kita benahi di negeri kita ini. Tapi utamanya memang dari kita sendiri untuk berubah. Dan saya harap semangat perubahan itu atau semangat mendidik itu bisa tertular ke tidak hanya di ruang diskusi seperti ini, bisa ke anak turun kita juga gitu. Persentuhan itu yang sudah nggak kita dapatkan. Esensi kehidupan itu kan serawung kan. Serawung itu bahasa Jawa yang dia itu bergaul lah semacam. Dan hari-hari ini saya kira begitu banyak orang yang hebat yang kemudian juga harus kembali ke yang nature ya. Saya mulai misalnya ada Jack Ma Sundberg yang sudah canggih, dia malah investasi di alam kan. Iya. Ya, bahkan terus mereka sugih, kudu sugih. Tanda kutip. Tapi sugih apa? Bill Gates itu ya punya tanah Peternakan atau Steve Jobs kan dia dengan kekayaan yang 100 triliun maka dia hanya mengambil 1 triliun untuk anaknya yang 99 disumbangkan semacam. Begitu indahnya pelajaran itu. Dan sebagai penutupan bahwasannya konsesi air yang dimiliki oleh dunia sekarang akan diambil oleh beberapa orang saja. Kenapa air? Karena air adalah sumber kehidupan. Jika mata air mengering, yang tinggal hanya air mata. Jika mata air dikuasai konglomerat, yang ada ya air mata juga.